Apa jadinya jika blok Minecraft yang jumlahnya berjuta-juta ini, bahkan unlimited, tiba-tiba hilang dan hanya menyisakan one block saja? Berhubung tinggal one block, mau gak mau aku harus bertahan hidup selama 100 hari di Minecraft one block ini. Tapi ini bukan satu blok biasa. Blok ini adalah infinity block, dimana ketika blok ini dihancurkan, maka akan keluar lagi blok dengan random sesuai dengan fase kita berada. Terdapat 10 fase yang akan kita lalui. Apakah kita bisa bertahan sampai 100 hari di Minecraft one block ini? Di hari pertama ini, aku memulai dari fase tutorial, di mana di fase ini memberikan informasi mengenai dunia one block. Aku mulai menghancurkan blok dan menambah space agar lebih aman. Aku menghancurkan beberapa blok sampai bertemu dengan chest. Isinya apel dan wheat seed. Kemudian aku juga mendapatkan chest kedua yang berisi oak sapling. Tidak lama dari chest kedua, aku mendapatkan chest ketiga yang berisi water bucket. Langsung aja aku ambil. Setelah itu aku buat crafting table, tapi ini yang terjadi. Aku jadikan plank dulu, habis itu setelah plank jadi, aku bikin crafting table dan membuat oak slab. Setelah itu, aku melebarkan sedikit pulau aku agar lebih safety untuk turun menggunakan air. Aku memasang blok di bawah infinity block agar blok yang jatuh seperti sand dan gravel tidak langsung terjun ke void. Setelah itu, aku melebarkan sedikit pulauku agar lebih safety lagi. Aku pun melanjutkan pukul-memukul di infinity block. Tidak lama, aku mendapatkan chest dengan efek love yang menandakan berakhirnya fase tutorial. Aku ambil semua isinya dan langsung kuhancurkan untuk menuju fase pertama. Setelah itu, aku pun melebarkan pulauku lagi dan lagi. Ya, untuk keamanan aja. Setelah melebarkan pulau, langsung aku baku pukul lagi dengan infinity block. Tidak lama, aku mendapatkan teman pertamaku atau mob pertamaku. Ya, babi. Kayak yang belum pencet subscribe. Kalau kalian manusia, subscribe. Setelah aku pinggirkan, babi ini mencoba menggodaku. La 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 la. What the fuck, bro? Aku lanjutkan menghancurkan infinity block, mendapatkan ayam, lalu melebarkan pulau. Ya, biar kelihatan kayak pulau lah ya. Setelah cukup melebarkan, aku menghancurkan infinity block lagi. Dapat ayam lagi, domba, sapi, lalu menanam pohon. Lalu menghancurkan infinity block lagi sampai akhirnya bertemu chest dengan love yang menandakan fase 1 telah usai. Aku mengawali fase 2 dengan melebarkan pulau, membuat kandang sederhana untuk ternakku. Aku berikan grass block agar mereka bisa makan. Lalu aku bikin juga tempat untuk bercocok tanam. Untuk aku dan ternakku pastinya. Tak lupa aku craft pagar juga agar ternakku tidak kabur. Tapi aku ngerasa bahwasanya kayu aku kurang. Langsung aja aku cari kayu. Oh iya, aku mendapatkan kekuatan dari lahir. Hanya dengan jongkok, aku bisa menumbuhkan pohon. Setelah bahan cukup, aku menyelesaikan kandang hewan dengan memasang pagar dan memindahkan semua ternakku ke kandang barunya agar lebih aman karena di fase ini monster akan keluar. Oh iya, aku sekalian melebarkan pulau dan memagari area infinity block untuk keamananku juga. Aku juga memasang trapdoor agar monster tidak melihat dan menyerangku secara langsung. Aku memasang beberapa torch agar terang dan tidak ada mob yang spawn.
Setelah itu aku melanjutkan dengan menghancurkan Infinity Block lagi, sampai akhirnya monster pertama muncul. Eits, eits, untung aku berotak senku. Hia, 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 mampus. Aku juga mendapatkan iron pertamaku. Langsung aku bakar dan bikin gunting. Aku potong maksudnya bulu domba, aku bikin kasur, dan tidur untuk pertama kalinya. Selamat pagi dunia. Serius guys, tidur setelah sekian lama begadang itu enak banget. Tapi aku langsung bekerja lagi. Lanjut menghancurkan Infinity Block sampai spawn makhluk lucu. Ya, kelinci. Tapi karena tidak berguna, aku habisi. Lari kemana? Tenang ya. Aku balik ngehancurin Infinity Block lagi. Oh iya, aku bikin Iron Pickaxe agar lebih cepat dan juga bikin shield untuk melindungiku. Aku melanjutkan penghancuran lagi ke Infinity Block sampai chest dengan efek glove keluar, yang menandakan fase The Underground telah selesai. Aku ambil isi chest dan menghancurkan chestnya agar fase berganti. Aku mengawali fase ketiga dengan menghancurkan Infinity Block sampai aku ketemu dengan teman baruku. Berhubung tulangku belum cukup untuk mentiming, aku pinggirin dulu Dogi ke tempat yang aman, ya pastinya agar lebih aman aja. Aku bikin iron chestplate agar lebih aman lah ya buat diri aku sendiri. Aku lanjutin lagi mining Infinity Block dan bertemu skeleton. Tentu saja pasti aku lawan. Mamam, ini semua demi my Dogi. Setelah tulang lumayan banyak, aku mencoba untuk timing Dogi. Dogi, I'm coming. Semoga cukup ya. Murahan kali kau ya. Aku lanjutkan mining lagi hingga bertemu dengan jodohnya si Dogi, si Doga. Aku pun langsung mentiming dan mengamankan Doga ke tempat yang aman. Aku lanjut mining lagi dengan ceria dan tenang. Tapi hidup itu tidak pernah konstan. Setelah tenang, pasti akan ada badai yang datang. Yap, monster party. What the hell? Os. Ih, jebol perngajar. Tapi tenang aja, karena aku sudah prepare sebelumnya, mereka gampang untuk dimusnahkan atau dikalahkan. Setelah itu aku merapikan kembali area Infinity Block yang hancur akibat monster party. Aku juga mendapat iron helmet dari drop monster. Sekalian aku craft armor celana. Nah, ini kan lebih aman. Keren ya? Aku lanjutkan lagi mining di Infinity Block. Hingga chest berefek love keluar lagi. Aku langsung ambil isinya dan menghancurkan chestnya agar berganti ke fase selanjutnya. Di fase Ocean ini akan keluar mob-mob yang menyebalkan seperti contohnya Guardian dan Elder Guardian. Untuk itu aku membuat celah di area dalam pagar agar mob-mob itu jatuh tanpa harus aku pukul. Setelah itu aku melanjutkan mining dan bertemu dengan Elder Guardian. Tapi jebakannya aku pikirkan ternyata gagal karena kurang besar lubangnya. Buset, ini gak muat nih segede nih. Buset, hancur juga ini. Alamak. Udah, aku ambil susu dulu dah ini. Biar buat netralin aja, biar bisa dihancurin itu pagarnya. Satu-satunya tuh. Ini satu-satunya cara aku harus hancurin ini sama pagarnya ini biar dia bisa lompat ke sini harusnya. Harusnya cukup gak sih? Nah. Ini urusannya gimana caranya dia untuk dilempar ke sana nih. Saya tuh kena knockback itu loh yang ngeselin tuh. Kita takutnya malah nyebur ke belakang. Lah, dia malah lewat sana. Bagus lah kalau gitu nggak ngerepotin aku. Tinggal minum susu doang, habis itu perbaiki pagar doang, udah. Setelah bertarung, aku memperlebar lubang untuk jebakan.
Aku melanjutkan lagi mining sampai ketemu diamond pertama aku. Woi, diamond pertama aku niche. Apa kau lihat-lihat? Iya. Maaf dah. Aku lanjutkan lagi mining. Mungkin karena karma, aku kedatangan Elder Guardian lagi. Set dah. Gara-gara kill turtle doang dapat karma nih. Ini mah gampang aja ini. Meskipun ya kan jatuh dia. Udah gampang aja nih boy. Tenang aja adik-adik. Seperti yang kalian lihat, jebakan berhasil. Setelah itu aku bertemu lagi dengan Guardian. Tapi karena jebakan yang aku buat berhasil, jadi aku cukup santai aja. Aku pun lanjut mining lagi, sampai ketemu makhluk yang menurut aku paling lucu di Minecraft. Lihat lucunya. Aku langsung mengamankannya. Setelah itu aku melanjutkan mining lagi, sampai badai datang lagi. Yap, monster party. Holy shit, holy shit, holy shit, holy shit. Tapi ini mah udah gampang jebakan aku mah. Jago bos nih, sini. Mau Elder Guardiannya ada 50 pun berani. Canda ya. Itu, lihat, tinggal satu ini aja yang bandel. Tuh, lihat. Masalahnya Guardian tuh malesinnya ya karena knockbacknya itu loh. Takut jatuh aja di sini. Lihat nggak jatuh-jatuh ini. Jatuh juga. Kalau ini mah tinggal di seledeo jatuh dia. Udah kan gitu doang jatuh. Setelah itu aku perbaiki kerusakan di area Infinity Block dan melanjutkan mining lagi sampai akhirnya chest berefek love keluar lagi. Langsung aku ambil isinya dan kuhancurkan agar lanjut ke fase selanjutnya. Di awal fase jungle ini, aku putuskan untuk melebarkan pulau. Aku bentuk jadi lingkaran, tapi gak lingkaran-lingkaran banget sih. Capek banget. Setelah menyelesaikan tahap pelebaran pulau, aku pun istirahat sebentar. Setelah itu, aku berkebun agar lebih rileks lagi. Aku panen semua gandum yang sudah kuning. Setelah bersih, aku tak lupa tanam ulang. Aku juga melebarkan kebunku agar lebih banyak yang bisa ditanam. Ya, walaupun cuma sedikit pelebarannya sih. Setelah dilebarkan, aku langsung cangkul dirt yang belum dicangkul dan tanam gandum ke tanah yang belum ditanamin gandum. Setelah itu, aku mengumpulkan bahan-bahan untuk membuat kandang ternak. Setelah bahan-bahan telah terkumpul, aku langsung menuju lokasi dan membangun kandang untuk ternak-ternakku tersayang.
Setelah kandang jadi, aku langsung memasukkan ternakku, mulai dari domba, sapiku yang imut-imut ini, lalu babi. Ya, aku nggak tahu mereka ngapain. Lalu ayam. Setelah memasukkan semuanya, aku lanjut lagi untuk mining sampai mob yang ngeselin di fase jungle ini muncul. Mau tidak mau, aku yang jago ini harus membantai mob-mob ini sampai habis. Sesudah itu, aku lanjut mining lagi dan bertemu parrot. Karena mereka lucu, aku putuskan untuk menjinakkan mereka. Aku beri mereka bijiku, maksudnya biji gandum sampai mereka jinak. Nih lihat boy, punya 2 burung, buset dah, keren kan gua. Kalian cuma punya satuan. Setelah mentiming teman baru, aku lanjutkan untuk mining sampai akhirnya bertemu monster party lagi. Memang ya, hidup itu tidak bisa konstan. Habis dikasih kenikmatan, pasti akan ada ujian yang datang lagi. Setelah melawan, aku perbaiki area Infinity Block dan melanjutkan mining sampai bertemu panda. Karena lucu, aku ambil panda dan diamankan ke tempat yang lebih aman. Aku melanjutkan mining sampai chest penanda berakhirnya fase muncul. Aku langsung hancurkan dan juga mengeksekusi lama karena suaranya yang sangat berisik dan tidak imut ini. Aku mengawali fase ke-6 ini dengan mining Infinity Block lagi. Tapi Weathering Villager-nya mengganggu. Ya, kalian tahulah ya apa yang terjadi. Setelah eksekusi, aku lanjutkan mining lagi sampai ketemu Warlock. Namanya Olivia. Saking bahagianya aku putuskan untuk langsung bikin rumah untuk Warlock ini dengan bahan sisa bikin ternak kemarin. Setelah rumah jadi, aku langsung masukkan Olivia ke dalam rumah barunya. Tentu saja dia pasti senang dapat rumah baru. Mungkin ya. Oh iya, jadi ini tampak depan rumahnya. Ya, lumayan lah. Aku kembali melanjutkan mining Infinity Block sampai bertemu dengan villager kedua. Langsung aku bawa warlock kedua ini masuk ke rumah agar dia aman. Setelah itu, aku memanen gandum yang lumayan banyak. Tak lupa aku tanam ulang semua gandum yang udah aku babat. Tapi bukan aku tanam sawit ya. Aku berikan semua hasil panenku kepada para villager agar mereka berkembang biak. Aku juga memberi pekerjaan salah satu villager menjadi Fletcher untuk pundi-pundi uangku. Villager satunya lagi aku beri pekerjaan menjadi armorer agar aku cepat full armor. Setelah farming yang lama akhirnya armor diamond muncul. Langsung aku borong mulai dari celana, sepatu, baju, dan helm diamond. Dan yap, akhirnya aku full diamond armor. Gila boy, full armor diamond. Setelah itu aku lanjutkan mining. Dan yap, setelah diberi kenikmatan akan ada ujian. Monster party kembali menyerang. Aku dengan percaya diri melawan mereka semua sekaligus. Karena aku sudah full armor diamond. Dan yap, mereka semua bisa kutaklukkan. Ya, yuk, sini maju kalian semua. Easy. Gampang boy. Ini doang nih, gak ada yang lebih susah lagi. Setelah puas menghabisi monster party, aku melanjutkan memanen gandum sampai habis. Tak lupa aku tanam ulang semua gandumku agar nanti bisa aku panen kembali. Aku juga memperbaiki kerusakan di area Infinity Block karena ulang monster party tadi. Aku lanjutkan lagi mining sampai bertemu dengan villager ketigaku. Aku langsung menggendong warlock ketiga ini ke rumah para warlock agar aman. Setelah itu, aku lanjutkan lagi mining Infinity Block sampai Chestlove muncul lagi. Langsung aku hancurkan agar lanjut ke fase selanjutnya. Aku mengawali fase Nether ini dengan mengamankan Infinity Block menggunakan cobblestone, agar mob yang bisa membakar seperti Blaze dan Ghost tidak menghancurkan pulauku dengan apinya.
Berhubung cobblestone-nya habis, aku putuskan untuk mining Infinity Block saja. Ternyata keputusanku salah. Ghost benar-benar muncul dan tidak cuma satu. Ada dua ghost yang spawn. Aku berhasil mengalahkan dua ghost itu, tapi ada dampak dari kedatangan mereka. Seperti yang aku bilang sebelumnya, mereka membakar tempat ini. Aku memadamkan semua api yang membakar. Setelah itu, aku menambal blok yang sudah terbakar sekaligus menuntaskan perlindungan Infinity Block agar tidak ada kejadian kedua yang mengulang. Bahkan lantainya juga aku ganti dengan Stone Brick agar tidak terbakar. Setelah itu aku lanjutkan mining Infinity Block dan bertemu Blaze. Aku dengan mudah mengalahkan mereka tanpa ada yang terbakar di pulauku. Aku lanjutkan lagi mining Infinity Block sampai bertemu chest dengan isi lava bucket. Aku langsung membuat cobblestone generator untuk aku farm cobblestone, karena cobblestone ini cukup penting untuk membangun project rumahku nanti. Setelah jadi, aku putuskan untuk AFK di cobblestone generator ini. Setelah cobblestone-nya cukup, aku melanjutkan farming kayu yang lumayan banyak untuk aku membangun rumah nantinya. Setelah semua bahan cukup, aku langsung putuskan untuk membuat rumah saja. Karena aku belum punya rumah, kalah dengan hewan ternakku dan para warga. Oke guys, jadi ini tampak depan rumahnya. Ya lumayan lah ya. Lalu lantai satu ini untuk storage rumahku, sekalian tempat buat anjing-anjing aku. Di lantai dua aku fungsikan sebagai tempat istirahat aku juga. Setelah bangun rumah, aku juga langsung bikin portal nether, yang fungsinya untuk mencari gravel agar bisa menggandakan dirt atau tanah untuk pulauku nanti. Welcome to neraka. Setelah masuk nether, aku langsung tutup portal agar, ya pastinya agar lebih aman. Setelah itu, aku kembali ke overworld dan langsung gundulin hutan. Maksudnya pohon ya, untuk aku tukarkan ke emerald. Ketika emerald udah sangat banyak, aku tukarkan weapon smith sampai ke title master. Tak lama, Diamond X pun muncul. Langsung aku beli dan bukan cuma satu, agar titelnya bisa langsung ke master. Setelah itu Diamond Sword juga muncul, langsung aku borong karena kelebihan emerald. Setelah shopping, aku lanjutkan kembali pekerjaan mining kita. Aku mining Infinity Block sampai akhirnya bertemu dengan chest dengan efek glove yang menandakan berakhirnya fase nether. Langsung saja aku hancurkan agar fase ketujuh ini selesai. Aku buat lantern untuk mempekerjakan villager librarian, setelah itu aku gacha jualan villager sampai bertemu Shield Touch. Karena butuh book, aku pun membeli bookshelf, lalu aku hancurkan agar dapat booknya. Setelah itu aku beli Shield Touch-nya. Aku juga membuat enchantment table sekalian. Aku jadikan lonteng di lantai 3ku menjadi tempat enchantment room pribadi. Setelah semua terpasang, aku pun mulai gacha enchant. Ini hasilnya. Ya, gak ada yang bagus sih karena keterbatasan XP. Aku memasukkan tools yang tidak aku gunakan ke dalam chest. Setelah itu, aku pergi ke Nether untuk mencari gravel. Tapi ini yang terjadi. Ire, kamu pikir aku takut? Hah? Astaga, astaga. Kamu pikir aku takut? Sini aku panah kau. Aku lihat bar anjir. Aduh, 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 aduh. Buset. Jangan mati, jangan mati, jangan mati, jangan mati. Jangan mati. Yap, aku mati. Aku kembali ke Nether lagi untuk mengambil drop barangku. Setelah itu, aku lanjut mencari gravel. Di sini sedikit susah untuk mencarinya. Setelah lumayan lama, akhirnya aku ketemu juga gravelnya. Langsung aku bersihkan sampai kinclong semua gravel yang aku temui. Setelah cukup, aku putuskan untuk kembali ke portal dan pergi ke overworld.
Setelah di overworld, aku langsung pasang dirt yang udah di craft dengan gravel, lalu aku scope dan hancurkan agar jadi dirt normal. Setelah mengubah small coarse dirt menjadi dirt, aku langsung merapikan pulauku dari mulai meratakan pulauku menjadi full dirt, lalu menanam pohon agar lebih segar dan tahan longsor, membuat kolam, menumbuhkan tanaman liar agar lebih natural dan estetik, lalu membuat jalan juga. Oh iya, udah lupa, aku merapikan area infinity blockku juga, yang tadinya full cobblestone, sekarang aku bangun seperti gazebo, agar lebih estetik dan tentu saat aku kerja rodi, memukul infinity block nantinya. Ini dia hasil akhirnya. Simple sih, tapi yang penting bisa melindungi aku dari panasnya matahari dan dinginnya hujan. Aku melanjutkan menghias pulauku dari ujung ke ujung agar lebih layak huni dan pastinya segar, enak dipandang, serta nyaman untuk semua penghuninya termasuk aku. Aku keasikan menghias dari pagi sampai larut malam. Aku lupa bahwa hari ini adalah hari ke-99. Oke, di hari 100 ini kita bakal jalan-jalan ya. Kita bakal nikmatin kenangan-kenangan kita. Ini rumah aku, liatin pemandangannya. Gila. Ini portal aku di sana. Di sana ada matahari yang wow, cahayanya itu loh. Dan aku di sini udah bikin semuanya full dirt ya. Udah aku hiasin pakai rumput-rumput liar juga, semuanya rata, ada lampu gantungnya juga. Ini kandang khusus babi juga ayam, terus ini juga ada domba-domba kesayangan aku. Ini di sini, ini nggak tahu, belum aku kasih nama. Terus kita menuju ke arah sapi. Ini dia sapi-sapi. Itu juga ada yang merah di sana. Jadi semuanya udah aku kasih pencahayaan ya. Pakai lampu apa ya namanya, lantern ya kalau nggak salah. Lalu ini rumah para warlock. Sahabat-sahabat aku yang udah jadi trader, yang udah ngasih aku diamond, buku, dan lain-lain. Makasih ya. Lalu ya gitu aja sih. Soalnya pulau kita juga nggak terlalu gede juga. Ya nggak Dangi? Ya nggak? Iyalah, masa iya nggak? Aku sudah berjalan keliling pulau yang kubangun, melihat setiap blok, setiap sudut, dan mengingat perjuangan dari awal. Dari satu blok kecil hingga menjadi pulau yang besar. Dari perjalanan ini aku belajar sesuatu. Dalam hidup, kita sering memulai dari hal yang kecil dan tak pasti. Tapi dengan kesadaran dan usaha sedikit demi sedikit, kita bisa membangun sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah kita bayangkan. Sibar di sini, pamit undur diri, terima kasih. Country roads take me home to the place I belong. West Virginia, mountain mama, take me home. Country roads.